John, Suster Vincent, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kita boleh kembali berkumpul dan baru saja kita berdoa koronka dan doa penyerahan dunia kepada kerahiman ilahi. Saya percaya Tuhan pasti mendengarkan dan merespon doa-doa kita. Mari kita doakan satu kali salam Maria sebelum memasuki renungan. Kiranya Roh Kudus sendiri yang akan memimpin Bu Sintia yang akan membawakan renungan dan juga kita semua yang mendengarnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Silakan Ibu Sintia untuk memulai renungannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Andayani. Selamat malam. Selamat pagi Ibu. Ya, selamat malam Bu Rikina, suster-suster dan para pendoa yang terkasih. Selamat berjumpa kembali malam hari ini. Malam ini kita akan coba kita menyambung kembali kemarin kita berdoa ya dalam sengsara Yesus ya, bagaimana kita bisa menyatukan diri kita di dalam berdoa, dalam merenungkan sengsara Yesus. Itu kan dikatakan dalam renungan kemarin, salah satu cara tercepat dan paling pasti untuk bertumbuh dalam kekudusan adalah dengan merenungkan sengsara Yesus. Dari tulisan-tulisan Santa Faustina, kita belajar banyak merenungkan tentang sengsara Yesus. Itu menyenangkan hati Tuhan, menguduskan kita, dan bisa sangat bermanfaat bagi orang lain. Jadi kita ini akan merenungkan bagaimana diri kita sendiri sudah sejauh mana sesungguhnya kita mencintai Allah Tritunggal. Supaya kita bisa sungguh-sungguh masuk di dalam perenungan sengsara Yesus saat kita berdoa, kita sungguh-sungguh bisa merasakan bersatu di dalam merasakan penderitaan dari Yesus. Jadi itu adalah suatu seperti suatu keutamaan sebelum kita bisa masuk merasakan penderitaan sengsaranya Yesus, kita juga harus mengerti bagaimana hidup kita sesungguhnya, bagaimana cinta kasih kita kepada Tuhan. Itu adalah sesuatu yang utama sebelum kita memulai segala-galanya di dalam hidup rohani kita. Jadi mengasihi Allah Tritunggal dengan cinta yang murni. Kita bagaimana mencintai Tuhan dengan cinta yang murni. Tujuan utama dari hidup kita semua adalah cinta. Yang pertama-tama adalah mencintai Tuhan dengan cinta yang murni. Agar cinta menjadi murni, itu harus dibebaskan dari semua keegoisan kita. Cinta murni hanya melihat pada orang yang dicintai. Jadi, cinta yang murni itu ya, ketika kita mencintai Tuhan dengan cinta yang murni,
kita akan menemukan bahwa kita tertarik kepada Tuhan karena Dia mulia dan layak untuk kita cintai, dan karena mencintai Dia itu adalah benar dan adil. Jadi, bagaimana kita bisa mencintai Tuhan? Siapakah Tuhan itu sesungguhnya bagi kita? Kita mencintai dengan cara itu tanpa pamrih dan hanya fokus pada kebesaran dan keindahan Tuhan, maka kita akan menemukan sesuatu yang lain yang cukup mulia. Jadi, seperti kita ketahui, kita akan menemukan bahwa sebagai hasil dari kasih murni kita kepada Tuhan, kita juga dipenuhi dengan sukacita yang begitu melimpah dan kuat, sehingga kita tidak membutuhkan pahala lain. Sukacita yang memenuhi kita sebagai hasil dari mencintai Tuhan, dengan cinta yang murni, menjadi begitu kuat, sehingga meluap menjadi cinta yang dalam dan tulus bagi orang lain. Ini adalah kepuasan terbesar dalam hidup. Kita benar-benar tidak membutuhkan hal lain untuk menjadi bahagia yang tak terkirakan. Itu kita bisa melihat di dalam buku catatan Harian Santa Faustina nomor 576. Di sini kita perhatikan bersama ya. O Tritunggal yang kudus, Allah yang kekal, rohku tenggelam dalam keindahanmu. Dalam pandangmu, segala zaman seperti bukan apa-apa. Engkau selalu sama. Oh, betapa besarnya keagunganmu. Ya Yesus, mengapa engkau menyembunyikan keagunganmu? Mengapa engkau meninggalkan tatah surgawimu dan tinggal di tengah kami? Tuhan menjawab aku, putriku, kasih telah membawa aku kemari, dan kasih itu menahan aku di sini. Putriku, seandainya engkau tahu betapa besarnya pahala dan ganjaran yang didapatkan oleh satu ulah kasih yang murni kepadaku, engkau akan mati karena sukacita. Aku mengatakan hal ini supaya engkau terus-menerus menyatukan dirimu dengan aku lewat kasih, karena inilah tujuan hidup dari jiwamu. Tindakan ini adalah tindakan yang muncul dari kehendak. Ketahuilah bahwa jiwa yang murni itu rendah hati. Ketika engkau merendahkan dan menghampahkan diri di hadapan keagunganku, aku melimpahi engkau dengan rahmatku dan menggunakan kemahakuasaanku untuk meninggikan engkau. Indah sekali bagaimana kita telah mendengar dan membaca tulisan yang diberikan Yesus langsung kepada Santa Faustina. Begitu indahnya kesatuan kita dengan Tuhan. Bagaimana hati kita ini bisa bersatu dengan cinta yang sungguh-sungguh murni, bersatu dengan Tuhan Yesus, dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Maka kita itu banyak rahasia yang bisa kita peroleh dengan menyatukan kesatuan
jiwa kita dengan jiwa Yesus. Seperti dikatakan oleh Yesus di sini, aku mengatakan hal ini supaya engkau terus-menerus menyatukan dirimu dengan aku lewat kasih, karena inilah tujuan hidup dari jiwamu. Jadi tujuan hidup dari kita ini adalah cinta, ya, cinta yang murni. Jadi bagaimana kita bisa berbahagia jika tidak, apa yang Anda salahkan atas kurang kebahagiaan Anda? Mudah untuk menunjuk dan menyalahkan. Bagaimanapun kita harus menyadari bahwa kebahagiaan datang hanya sebagai hasil dari pilihan kita sendiri. Jadi kita ini diberi kebebasan untuk memilih, untuk mencintai Tuhan dengan hati yang tulus, murni, atau hanya mencintai dengan ikut-ikutan saja, karena itu merupakan sesuatu hukum utama, kita harus mencintai Tuhan, tapi tidak dari hati yang tulus. Ya, karena kita disuruh harus mencintai, kita mencintai, tapi tidak sempurna cinta kita kepada Tuhan. Dan banyak hal yang harus kita koreksi dari diri kita sendiri. Apakah kita selalu melakukan sesuai dengan harapan Tuhan yang telah tertulis di dalam Alkitab. Kita lanjut lagi ya. Renungkan apakah ini adalah sesuatu yang kita alami dalam hidup kita. Renungkan cinta dan kasih sayang yang kita miliki untuk Tuhan. Pikirkan tentang seberapa kuat atau lemah cinta kita itu untuk Tuhan. Kita bisa merefleksikan kembali bagaimana besarnya cinta kita kepada Tuhan. Saya kira ini sangat bagus untuk kita renungkan selama masa Prapaskah ini ya. Dan ingatkan diri kita sendiri ya, bahwa jika kita mencintai Tuhan dengan murni dan di atas segala-galanya, cinta itu akan mengatur hidup dengan begitu sempurna, sehingga kegembiraan yang kita alami akan memuaskan kita di atas penghiburan duniawi lainnya. Jika kita ingin bahagia, berusahalah mencintai Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh dan murni, dengan hati yang lengkap ya, seperti yang tertulis di Alkitab di Matius bab 22 ayat 37 sampai 39, saya bacakan ya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ini adalah hukum utama yang harus kita taati dan kita laksanakan. Jadi itu sungguh-sungguh harus kita refleksikan diri kita kembali, bagaimana kita telah mempraktekkan cinta kasih kita kepada Allah, pencipta langit dan bumi, yang mengasihi kita, sehingga jika kita mencintai Tuhan, maka kita akan memvolunteer diri kita sendiri ya, dengan bebas, dengan senang hati, tidak ada paksaan, membuat segala-galanya bagi Tuhan.
dengan mentaati perintahnya. Dengan cara itu kita menyenangkan hatinya dengan mentaati perintah pertama dan keduanya. Jadi, jadi di sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan begitu mengasihi kita terlebih dahulu. Dan apa yang kita bisa berikan kembali kepada Tuhan setelah kita mengetahui cinta yang begitu besar dan tulus dan begitu luar biasa murninya. Di bacaan di Yohanes bab 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan sampai mengirimkan putranya Yesus untuk menyelamatkan kita. Jadi bagaimana dengan kita? Sudahkah kita membuat pengorbanan kita sendiri dengan sukarelawan bagi Tuhan? Dengan melakukan volunteer dalam mengikut sertakan bagaimana menunjukkan kasih kita kepada Tuhan, ya. Yang pertama tuh kita harus mempunyai relasi yang sudah kita jalin di dalam kebersamaan, hidup di dalam berdoa. Hanya doa yang bisa membuat kita mempunyai relasi pribadi kita dengan Tuhan. Karena kita mencintai Tuhan, maka kita akan melakukan banyak pengorbanan dari hidup kita dengan memberikan waktu kita yang terbaik baginya di dalam hal berdoa. Jadi ingat selalu, waktu yang terbaik adalah di waktu awal pagi sebelum kita melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Dan disitulah kita bisa selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas segala anugerah, kasih, berkat yang dilimpahkannya kepada kita semua. Doa syukur itu adalah sebuah doa yang sangat indah, yang harus kita selalu panjatkan di setiap waktu dari kehidupan kita. Itu adalah sebuah doa yang indah. Jadi di pagi-pagi saat kita bangun, kita sudah harus bisa merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Sebab dengan kita bangun pagi, kita menemukan diri kita masih bernapas. Betapa indahnya kita masih memperoleh hidup di hari yang baru. Dan apa yang kita bisa lakukan di sepanjang hari tersebut dengan mempergunakan hari tersebut dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan mentaati apa yang Tuhan ingin kita lakukan untuk sepanjang hari tersebut. Jadi kita itu sangat harus peka pada panggilan Tuhan bagi kita, setiap manusia, setiap orang kita menerima panggilannya dalam hal yang berbeda. Jadi kita seperti kalau kita jatuh cinta kepada seseorang, kita sudah pernah merasakan bagaimana mencintai seseorang. Kita akan selalu membahagiakan orang tersebut, ya kan? Dan juga kita tidak ingin mengecewakan orang tersebut. Kita selalu berusaha melakukan segala sesuatu yang terbaik baginya. Jadi, kita bisa memberikan waktu kita yang terbaik bagi pertemuan tersebut untuk mengadakan pertemuan, berbicara, berbincang, atau saling menatap saja, itu sudah sangat menyenangkan hati. Jadi, demikian juga kalau kita bisa memberikan waktu kita yang utama kepada Tuhan
dengan melihat Tuhan itu hadir di dalam kehidupan kita, mengasihinya dengan sungguh-sungguh dari hati kita, dengan betul-betul dengan pikiran, dengan kekuatan dengan kekuatan hati, pikiran, dan perbuatan kita. Jadi dalam hal ini kita bisa memperhatikan hidup kita itu dengan baik, supaya kita jangan jatuh ke dalam dosa. Kita jatuh dalam dosa itu karena kurangnya kita mengasihi Tuhan dan kurangnya kita merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga kita tidak taat. Itulah awal kita membuat dosa. Oleh sebab itu, kita harus selalu memperhatikan waktu untuk Tuhan berdoa. Janganlah kita kurang-kurangi waktu berdoa kita untuk Tuhan. Karena dengan kurangnya waktu kita bagikan untuk Tuhan dari 24 jam, berapa banyak waktu yang bisa kita berikan untuk bersama-sama, duduk bersama Tuhan dalam berbincang, dalam mempunyai relasi yang intim dengan Tuhan. Paling tidak 1 jam itu paling utama yang harus kita pakai untuk bisa memberikannya kepada Tuhan. Supaya kita tetap bisa menjalin hubungan yang baik, sehingga kita bisa terhindar dari jatuh ke dalam dosa. Kita harus taat. Selalu merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita ini. Ingat dalam contoh Adam dan Hawa. Hawa jatuh di dalam dosa karena dia tidak menghadirkan kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Dia entertain, membuka kesempatan kepada si iblis untuk masuk dalam hidupnya. Dia memberikan waktu untuk berbicara kepada si iblis, untuk berbincang, untuk ini ya, berdiskusi, sehingga ia terjatuh di dalam godaan. Jadi semuanya itu adalah akibat dari perbuatan kita sendiri. Kita yang memilih dan kita yang jatuh sendiri ke dalam dosa. Jadi, kalau kita memperhatikan dengan baik bagaimana hidup rohani kita bisa sangat baik untuk mengelakkan hidup kita dari jatuhnya kita ke dalam dosa tersebut. Jadi, dengan mentaati perintah utamanya, mentaati perintah keduanya ya, kita bisa melaksanakan segala-galanya dengan baik bagi Tuhan. Jadi di masa Prapaskah ini ya, kita juga diminta Tuhan untuk melakukan amal. Amal itu adalah perbuatan seperti perbuatan amal Tuhan seperti berupa sumbangan, materi, uang, barang-barang kebutuhan, dan lain-lain. Tetapi sebenarnya ada banyak jenis perbuatan amal, dan perbuatan ini haruslah didasarkan oleh kasih kepada sesama. Perhatikan, perbuatan amal tersebut seperti pada awal masuk masa Prapaskah yang telah saya katakan, itu harus dimulai dengan kasih dari hati kita, bukan dari kelebihan apa yang ada dari kita. Jadi, perbuatan itu haruslah didasarkan oleh kasih kepada sesama, bukan karena terpaksa atau karena sudah menjadi kebiasaan setiap tahun.
Jadi kita akan melihat perbuatan amal kasih itu adalah kasih merupakan suatu hal yang utama dalam hidup Kristiani. Bahkan Kristus sendiri menyatakan bahwa hukum kasih merupakan hukum yang terbesar dan mendapat tempat teratas dari segala hukum Taurat. Hanya karena ada kasih, kita peduli terhadap penderitaan orang lain. Mau membantu orang yang kesusahan, memberi makan kepada orang lapar, memberi tumpangan kepada orang asing, memberi minum kepada orang haus, menuntun orang buta, dan lain-lain. Jadi ini adalah termasuk 7 pokok pekerjaan belas kasih. Jadi di dalam pesan utama juga di dalam kerahiman ilahi, ini sudah tertulis di dalam Alkitab ya, tapi Yesus memberikan pesan tersebut lagi kepada Santa Faustina yang ada di dalam catatannya melakukan tindakan belas kasih. Yaitu tindakan belas kasih ini adalah dari Alkitab ini. 7 pokok belas kasih dan 7 spiritual belas kasih. Kasihlah yang menggerakkan kita untuk selalu mau membantu siapapun. Kristus mengajarkan kita bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi itu di Yohanes bab 15 ayat 13. Yesus tidak hanya sekedar mengajarkan kasih itu kepada kita, Ia sendiri menjalankannya dengan kasih-Nya yang begitu besar. Ia rela untuk turun ke dunia, menjadi sama dengan manusia, dan akhirnya mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Jadi kasih Yesus tidak hanya untuk orang yang menerimanya, tetapi juga untuk orang-orang yang menentangnya. Kasih Yesus ini tanpa batas dan tanpa pamrih. Inilah kasih sejati yang keluar dari ketulusan hati. Kasih Yesus itu menjadi kasih Kristiani yang perlu diterapkan oleh setiap orang Kristiani. Di sekitar kita ada begitu banyak orang yang membutuhkan uluran kasih kita. Mereka mengharapkan belas kasih, kepedulian, bantuan kita. Kita perlu meneladani Yesus yang penuh belas kasih kepada sesama orang, terutama kepada orang yang menderita. Kita harus membantu mereka agar mereka bisa keluar dari kesusahan mereka. Yesus sendiri memberi perintah kepada murid-muridnya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama, seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula, kamu harus saling mengasihi. Yaitu di Yohanes 13 bab 34. Yang secara eksplisit pula mengarah kita untuk saling mengasihi satu sama lain sebagai murid-murid Kristus kepada sesama manusia. Jadi ini kita bisa melihat ya, waktu kita sudah hampir selesai, kita bisa melihat rangkuman dari pekerjaan belas kasih ini ada 14. Pembagian ini terdiri dari 14 karya belas kasih dan terbagi menjadi 2, yaitu karya belas kasih jasmani dan rohani. Jadi karya-karya belas kasih adalah perbuatan cinta kasih yang dengannya kita membantu sesama kita dalam kebutuhan jasmani dan rohaninya. Itu ada di dalam kitab Yesaya bab 58 ayat 6 dan 7, Ibrani bab 13 ayat 3. Itu mengajar, memberi nasihat, menghibur, membesarkan hati, serta mengampuni dan menanggung dengan sabar hati
adalah karya-karya belas kasih di bidang rohani. Karya-karya belas kasih di bidang jasmani adalah memberi makan kepada yang lapar, memberi tumpangan kepada tunawisma, mengenakan pakaian kepada yang telanjang, mengunjungi orang miskin dan orang tahanan, dan menguburkan orang mati. Itu ada di bab 25, di Matius bab 25, ayat 31 sampai 46. Jadi dari semua karya itu memberi derma kepada orang miskin ya, adalah salah satu dari kesaksian utama cinta kasih kepada sesama. Ia juga merupakan perbuatan keadilan yang berkenan kepada Allah. Jadi inilah yang bisa saya bagikan untuk hari ini, sebab masih ada lagi yang lain, karena waktu sudah tepat jam 9. Saya kira kita boleh berakhir sampai di sini dulu, karena kita juga harus selain kita memberikan cinta kasih tersebut kepada sesama, semua itu adalah dimulai dari ketaatan kita kepada Tuhan. Jadi untuk hal yang berikutnya, mungkin kita akan lanjut lagi di hari berikutnya. Ya, karena kita dipanggil untuk mencintai Tuhan dengan segenap hati, pikiran, jiwa, dan kekuatan kita sendiri. Kekuatan kita. Jadi, saya kira untuk malam ini, kita selesai sampai sini dulu ya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Andayani. Terima kasih Bu Cynthia untuk renungannya yang semakin menyadarkan kita terlebih di dalam menghadapi masa Prapaskah ini, di mana ada beberapa yang bisa saya catat sedikit singkat di sini adalah mengingatkan kembali kepada kita bahwa merenungkan sengsara Yesus itu sangat bermanfaat untuk menguduskan kita sendiri dan juga orang lain. Dan kita juga harus melihat kehidupan rohani kita. Apakah kita benar-benar mencintai Yesus dengan murni? Cinta murni pada Tuhan itu yang bebas dari egois dan seperti hanya melihat pada orang yang dicintai saja. Sehingga kita juga tahu bahwa Tuhan sesungguhnya begitu mencintai kita tanpa pamrih. Dia bahkan menyerahkan nyawanya di kayu salib. Dan ketika kita penuh dengan kasih Tuhan, kita pun ada sukacita dan kuat sehingga bisa menjadikan kita mencintai orang lain juga dengan tulus. Kemudian kita juga diminta menyatukan diri kita dengan Tuhan Yesus dengan jiwa yang murni, yaitu dengan kerendahan hati. Di mana ketika dengan kerendahan hati itu, Tuhan akan melimpahkan rahmat-Nya dan kita pun akan ditinggikan. Menyatukan dengan Tuhan yaitu melalui kasih. Kebahagiaan itu datang kepada kita dari kebebasan memilih dari diri kita sendiri, yaitu mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka kebahagiaan akan mengisi hidup kita jauh daripada kebahagiaan yang dunia berikan. Dan otomatis kita pun mau melakukan segala perintah-Nya dengan sukacita, tanpa paksaan. Dan karena Tuhan sudah memberikan kasih-Nya lebih dahulu, yaitu kasih mula-mula seperti di Yohanes 3 ayat 16. Kemudian kita juga untuk mendekat kepada Tuhan, kita itu perlu dengan doa, karena doa adalah relasi pribadi kita dengan Tuhan.
Berikanlah waktu yang terbaik, yaitu awal pagi sebelum aktivitas, karena kita mau menyerahkan segalanya dalam pimpinan Tuhan, agar apa yang kita lakukan itu hanya untuk menyenangkan dan memuliakan Tuhan semata. Kita jatuh dalam dosa karena kita kurang mendekat pada Tuhan, karena kita tidak menghadirkan Tuhan dalam hidup kita. Kemudian kita juga diminta melakukan amal, terutama ya di masa Prapaskah ini, bahwa dan amal ini adalah atas dasar kasih. Kasih pada sesama yang lemah, yang menderita, yang membutuhkan tanpa paksaan, atau menjadi karena suatu kebiasaan tiap tahun seperti biasanya. Kasih itu adalah peduli pada orang lain dan diwujudkan dalam tindakan. Demikian Ibu Cynthia. Terima kasih. Terima kasih Ibu Andayani. Ya, Bagus sekali rangkumannya. terima kasih. Mungkin ada waktu sedikit kali ya, Bu Cynthia ya. Barangkali ada teman yang mau bertanya. Iya, masih ada waktu. Baik, kami persilahkan teman-teman. Mungkin ada yang mau bertanya atau mau sharing. Silakan. Selamat malam, Ibu Anjani. Selamat malam. Ini dengan Bu Herlina ya? Ya, selamat malam, Ibu Silakan, Cynthia. Bu. Ya, selamat malam. Ya, ini saya agak berat menyampaikannya ya. Agak berat menyampaikannya. Jadi saya ada dikatakan saya ini apa ya, kena musibah kali ya. Jadi hari Jumat setelah selesai doa, saya baca di grup. Jadi ada grup kecil, grup rohani ya, di mana hostnya itu kirim SMS minta bantuan untuk korban banjir. Nah, terus saya bilang bagaimana caranya? Karena habis doa ya waktu itu. Nah, udah gitu dia japri kirim ke sini dia bilang, tapi bukan ke namanya. Tanpa pikir panjang saya kirim 300.000. Kemudian kalau sudah kirim kasih tahu ya biar dimasukkan ke dalam grup katanya. Nah, setelah saya kirim saya kasih tahu ke dianya, ke host itu yang menjadi host di dalam grup kecil kami. Terus dia bilang, oh iya ini sekalian ya karena sudah transfernya saya hari ini sudah limit, jadi mohon dikirim ke sini katanya gitu. Sebesar ya disebutkan di situ 3.800.000 3 juta berapa begitu ya. Terus saya kirim gitu karena saya percaya dia seorang yang begitu ya saya hormati gitu. Nah, tapi nggak lama, oh ya nih satu lagi ya katanya sekalian. Nah, saya tuh sudah mulai kesel gitu. Nah, besok pagi jam 8 paling lambat diganti. Ya sudahlah, saya sebenarnya mau curhat dengan teman saya yang lain, tapi kok nggak bisa ada yang dihubungi. Tapi ya sudahlah, dia bilang jam 8 saya kirim juga, itu jumlahnya 5 juta. Nah, udah gitu nggak berapa lama lagi, oh ya satu lagi nih, dia bilang. Nah, itu saya udah nggak percaya, saya telepon. Saya telepon dia bilang di sini lagi hujan, nggak jelas katanya. Dan udah gitu saya merasa saya sudah ditipu. Saya hubungin semua teman saya yang lain, nggak ada yang bisa dihubungin. Semalam itu saya tidak bisa tidur. Ya, ya nggak bisa tidur sampai pagi. Saya ada WA dari teman saya, dia sudah kena juga. Dia sudah kena.
Singkat cerita ya, singkat ceritanya, ini kan kejadiannya Jumat, sekarang udah hari Selasa. Kami mencurigai itu hostnya yang melakukan. Jadi dia bilang dia itu dibajak, dihack. Tapi dia tidak ada kerugian apa-apa gitu, dan dia tidak memberitahu bahwa dia itu dihack. Jadi kita semua curiga sama dia. Tapi kan Yesus mengatakan kita tidak boleh menghakimi. Ya, saya sih bilangnya di WhatsApp itu bertobatlah ya, bertobatlah. Saya mengampuni kamu, tapi bertobatlah, seperti itu ya. Jadi teman yang lain menjapri dia, kasihan katanya Bu Herlina, dia bilang tolong dibantu, karena dia tampaknya seperti orang yang kaya. Dia bilang, ya nanti saya akan bantu katanya, tapi baru bisa Jumat. Dia bilang begitu ya. Jadi teman-teman saya itu juga semua pada emosi sama orang ini, karena dia sebagai yang kita hormati tidak ada menunjukkan simpatik, minta maaf atau apa. Jadi seperti kayak nggak ada salahnya gitu. Nah, besok paginya dia tuh kirim seperti ya biasa renungan rohani atau apa, tapi kita semua sudah garing. Jadi ini ceritanya cukup panjang karena teman saya juga berusaha cari tahu apa itu dihack atau bagaimana, kalau dihack itu bagaimana, apakah orangnya itu bisa memberitahu kita bahwa dia dihack atau apa. Nah, dia kan tidak memberitahu bahwa dia itu dihack. Ya, jadi yang mau saya sampaikan di sini sebenarnya ya kenapa saya bisa tertipu. Karena kalau saya pikir dia orangnya begitu rohani, dan saya tidak terpikir buruk gitu ya, saya percaya. Namun saya juga belajar bahwa kita hanya bisa percaya 100% pada Yesus. Anak-anak saya belum ada yang tahu, karena kasihan mereka kalau mendengar hal ini. Jadi saya masih rahasiakan pada anak saya. Anak saya sempat mendengar ada telepon saya bicara di telepon, ada kasihan Ibu Herlina, kasihan Bu Herlina. Anak saya menduga-duga ada apa di lingkungan katanya. Nanti pada saatnya saya akan beritahu, saya bilang begitu. Jadi di sini juga saya memberanikan diri untuk memberitahu masalah saya. Ya, saya sebenarnya sih memang dikatakan dari awal saya sudah ikhlas ya, tapi juga tidak ingin membiarkan dia seperti tidak merasa berdosa gitu. Sebenarnya mungkin ceritanya banyak yang kurang jelas, tapi saya sudahi dulu supaya tidak bosan mendengar ceritanya. Demikian Ibu Anjani, Ibu Cynthia, dan ibu-ibu dan bapak-bapak yang lain. Terima kasih. Mohon Terima sarannya. kasih Bu Herlina untuk sharingnya, walaupun mungkin belum sampai selesai ya. Iya, saya masih menunggu hari Jumat, katanya dia mau bantu saya. Ya, kita doakan Bu Herlina supaya yang bersangkutan tuh dijamah Tuhan dan bertobat dan mempergunakan uang tersebut dengan baik. Kalau itu tidak dipakai pada tempatnya, supaya Tuhan menjamah dia dengan baik lah. Ya, dalam hal gini kita juga tidak mengerti sesungguhnya apa yang ingin dia lakukan, tapi doa itu masih yang terbaik. Tuhan biar menjamah dia, membuka hatinya. Jangan ada terjadi penipuan di dalam hal tersebut. Semoga dia juga dilindungi Tuhan ya. Iya, saya Bu Herlina, kalau boleh tahu, iya, jangan sampai terjadi di grup-grup lain juga. benar. Saya pernah mendengar dari teman yang lain ya, bahwa ada kasus penipuan juga, tapi saya juga lupa namanya, dan itu sudah terjadi di beberapa tempat.
Jadi mungkin boleh dikasihkan alert untuk kita mengetahui, supaya kita juga belajar untuk memperhatikan yang ada nama tersebut, supaya dihati-hatikan gitu. Makasih Bu Erlina dengan sharingnya. Terima kasih Bu Cynthia untuk tanggapannya dan juga untuk kita nanti doakan bersama apa yang terjadi pada Ibu Herlina. Karena waktu sudah selesai, kita akan tutup pertemuan ini dengan doa. Selamat malam Romo Hubertus Maria yang sudah bergabung. Kiranya Romo Hubertus boleh menutup dengan doa dan memberkati kita semua. Terima kasih. Romo Hubertus, mendengar suara saya? Masih ada Romo Hubertus? Masih bersama? Kalau demikian kita panggil Suster Vincent aja, Dok. Vincent, ya, Suster Vincent. Kami persilahkan untuk menutup doa penutup. Baik, Bapak, Ibu. Ibu Cynthia, selamat pagi. Ibu Erlina, kita berdoa bersama ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas rahmat dan berkat-Mu yang telah kami dengarkan pada malam ini melalui Ibu Cynthia. Semoga Engkau juga selalu memberikan berkat kepada Ibu Cynthia, agar dia juga selalu menjadi berkat bagi kami semua di grup ini. Berikan kesehatan. Juga bagi Bapak Ibu semua, terima kasih Engkau selalu memberikan semangat kesehatan kepada kami. Ya Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa secara khusus bagi Ibu Herlina yang pengalamannya berapa hari ini. Semoga orang-orang yang tidak bertanggung jawab Engkau sadarkan sehingga dia tahu apa yang dia perbuat kepada orang. Berikanlah rahmat-Mu kepada mereka. Juga berikan kekuatan, kesabaran kepada Ibu Erlina, sehingga dia juga selalu ikhlas apapun yang terjadi pada saat ini. Engkau berikan rahmat-rahmat yang dia butuhkan pada malam ini, dan semoga Engkau menyadarkan orang yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih Tuhan. Semoga malam ini malam yang bahagia bagi kami, sehingga kami dapat tidur nyenyak, sehingga besok kami bangun kembali dengan semangat yang segar. Ini kami mohon kepadamu, dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat malam semua. Terima kasih Suster Vincent yang sudah menutup dengan doanya.